Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang telah hadirkan Allah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih menyambung pembahasan tentang orang-orang atau golongan orang-orang yang diharamkan surga berdasarkan ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas salah seorang yang diharamkan surga adalah ad-dayyus, yaitu para suami atau ayah yang kehilangan rasa cemburu kepada istri dan anak-anaknya. Jadi dia biarkan maksiat dalam keluarganya, haram surga. Jadi hati-hatilah dengan pekerjaan kita yang tidak lagi memperhatikan anak istri, padahal kita orang yang salat, padahal kita orang yang menjaga jamaah salat, tapi istri berpakaian ketat, tidak pakai jilbab di depan rumah. Anak ya kita biarkan melakukan maksiat di luar rumah. Ini suami ini dijamin haram untuk masuk ke surga Allah. Berikutnya jemaah melakukan Allah, masih dalam satu hadis, golongan yang diharamkan surga berikutnya adalah mudamminul khamar. Jadi ini masih dalam satu hadis dengan dayyus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun hurriman alaihimul jannah, ada 3 orang yang diharamkan surga untuknya, yaitu mudamminul khamar, pecandu khamar, orang yang sampai meninggal tidak taubat dari meminum khamar dan sejenisnya. Jemaah melakukan Allah, dulu khamar betul-betul dibuat dari perasan anggur. Di zaman Nabi dan zaman jahiliyah itu khamar benar-benar dibuat dari perasan anggur. Makanya sampai hari ini kalau kita ke bahagian manapun di Arab, semua jus dijual. Di toko-toko penjual jus itu macam model jus yang tidak ada di kita, ada di sana. Tapi satu-satunya makanan buah-buahan yang lezat dan bisa dibuat jus tapi mereka tidak mau buat adalah anggur. Maka tidak ditemukan jus anggur. Kenapa? Karena begitu dijadikan jus, disimpan, tidak lama dia akan berubah menjadi khamar. Hari ini di sebahagian negara-negara Eropah, khamar masih dibuat dari anggur, kemudian diberi nama dengan wine, dan ini berkembang menjadi minuman hari-hari. Jemaah melakukan Allah, orang-orang yang meminum khamar apapun jenisnya, dulu anggur dijadikan khamar, sekarang orang menemukan hal-hal baru, tapi sifatnya, illahnya masih sama dengan khamar, yaitu sama-sama memabukkan. Rasulullah berkata, kullu muskirin haram, semua yang memabukkan haram, illahnya sama dengan khamar.
apapun bentuknya. Hari ini ditemukan sabu-sabu, ditemukan beberapa alat-alat narkotika. Orang bisa mabuk dengan ngelem. Jadi lem pun sudah dijadikan sebagai fasilitas untuk mabuk. Orang merasa fly, atau obat-obatan tertentu, maka semua itu satu golongan. Ada yang mengatakan bahawa kalau tidak mabuk kan tidak mengapa, karena mendengarkan bahasa memabukkan. Lalu dia mengatakan kalau tidak mabuk kan tidak mengapa. Apa jawaban Nabi? Kata Rasulullah, kullu ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apapun bentuknya yang kalau diminum banyak mabuk, maka minum sedikit pun haram. Jadi standarnya kalau diminum banyak mabuk, walaupun setetes, haram. Ini ada yang berdalih hari ini saat mengisap ganja, dia berdalih, "Long hana mabuk." Saya tidak mabuk, enggak hilang. Kalau dia diisap dalam keadaan banyak haram, mabuk, maka waktu yang sedikit pun hukumnya sama. Jadi jemaah melekat Allah Subhanahu wa taala, Allah benci sekali kepada orang-orang yang meminum khamar dan sejenisnya. Benci sekali. Sampai datangnya ancaman-ancaman Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam. Yang pertama, man syaribal khamra, barang siapa yang meminum khamar kali pertama dengan sengaja dan punya pengetahuan bahawa itu khamar, kali pertama, lam tuqbal salatuhu 40 lailah, maka ditutup pintu salat untuknya 40 hari 40 malam. Kali pertama minum dengan sengaja, langsung ditutup pintu salatnya 40 hari 40 malam. Fa in taba taballahu alaihi, kalau dia taubat, Allah terima taubatnya. Jadi ancaman pertama, ditutup pintu salat, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ini sama dengan hukuman ancaman bagi mereka yang mendatangi dukun. Man ata kahinan wa sa'alahu an syai' fasaddaqahu lam tuqbal salatuhu 40 lailah. Yang mendatangi dukun, bertanya sesuatu kepadanya, lalu dia mempercayainya, maka ditutup pintu salat untuknya 40 hari 40 malam. Nah, makanya ada hadis Nabi, syaribul khamar ka'abidil ausan. Peminum khamar sama posisinya seperti penyembah berhala. Peminum khamar dosa karena minum khamar, penyembah berhala dosa karena kesyirikan. Ternyata hukumannya sama. Peminum khamar 40 hari tidak diterima salatnya. Penyembah berhala atau semua yang unsurnya kesyirikan, syirik. Orang hari ini tidak sembah berhala lagi, tapi syirik, mendatangi dukun. Ini sama sifatnya dengan penyembah berhala. Sama-sama ditutup 40 hari 40 malam. Kata Imam Nawawi, ini karena hadis riwayat Muslim. Jadi kalau dia salat setelah meminum khamar, ini ada orang yang Masya Allah alih pip sampai semayang banyak. Setelah dia mengisap sabu, lalu dia salat berjamaah, atau dia salat, dia tetap salat, tapi dia isap sabu walaupun hanya sekali-sekali, maka salatnya tidak diterima. Kata Imam Nawawi, salatnya sah salatnya selama syarat dan rukun dia sempurnakan, sah. Dia wudu, tidak ada sesuatu yang membatalkan salatnya, sah. Cuma yang jadi masalah adalah selama dia tidak ada rencana taubat, maka 40 hari semenjak dia minum itu tidak dicatat salatnya. Jadi kalau dia meninggal dalam 40 hari ini, bagaikan orang yang tidak salat.
Jadi tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah melanjutkan, fa in taba taballahu alaihi, kalau dia taubat Allah terima taubatnya. Fa in ada, kalau dia ulang lagi, lam tuqbal salatuhu 40 laila, ditutup lagi pintu salatnya 40 hari 40 malam, sudah 80 hari. Kalau dia mengulang minuman kali kedua, tadi sudah sekali kenyang, sekali mabuk, besok isap sabu-sabu lagi atau minum khamar lagi, ditutup lagi 40 hari 40 malam. Fa in taba taballahu alaihi, kalau dia taubat Allah terima lagi taubatnya. Fa in ada, kalau dia mengulang lagi kali ketiga, lam tuqbal salatuhu 40 lailah, kembali ditutup pintu salat untuknya 40 hari 40 malam, sudah 120 hari. Fa in ada fir rabi'ah, kali ini Rasulullah mengatakan, kalau setelah 3 kali minum dan tidak taubat juga, lalu dia ulang kali keempat, fa in ada fir rabi'ah, dia ulang kali keempat, walladhi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, demi jiwaku di tangan Allah. Artinya betul-betul Rasulullah bersumpah, la yashrabanna min tinatil khabal. Ini ancaman berikutnya. Jadi ancaman pertama, tidak diterima salatnya. Ancaman kedua, kata Rasulullah, ku pastikan, kata Nabi, ku pastikan, ku jamin, kalau dia mati dalam keadaan tidak taubat, la yashrabanna min tinatil khabal, di akhirat yaumul qiyamah dia akan masuk neraka, kemudian setiap hari, setiap detik diminumkan tinatul khabal. Sahabat tidak pernah dengar kalimat tinatul khabal. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hiya tinatul khabal? Apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sadidun min ahli nar. Tinatul khabal itu adalah darah bercampur nanah yang keluar dari penduduk neraka. Darah bercampur nanah keluar dari penduduk neraka setiap hari menjadi minuman bagi orang yang meninggal dalam miras oplosan, minuman bagi mereka yang tidak ada rencana taubat dari sabu-sabu atau dari narkoba, ganja ataupun khamar. Jemaah melakukan Allah, ini penyakit di kita hari ini. Masya Allah, anak-anak muda kita hancur generasi. Dulu sampai zaman tabi'in orang masih suka menuntut ilmu. Hari ini ilmu tidak suka lagi dituntut. Memang tanda kiamat, kata Rasulullah, diangkatnya rasa suka untuk menuntut ilmu. Orang tidak suka lagi menuntut ilmu. Apa yang dia sukai? Di tangannya HP, mendownload game, harinya hanya hidup dengan game, bermain judi dalam game. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mengerjakan amalan-amalan yang dulu dihindari oleh sahabat-sahabat dan tabi'in dengan menghindarkan sekuat-kuatnya. Hari ini minum khamar, sabu-sabu menjadi hal biasa. Dumpat dah dengar tabe-tabe. Yang kita tidak sangka orangnya sabu-sabu. Dari mana bermula? Pendidikan yang salah. Pertama bermula dari pendidikan orang tua yang salah. Rasulullah sudah ajarkan penahan maksiat itu ada pada 3 tahun. Pendidikan kita pertama menyuruh anak salat. Dari umur 7 tahun sudah disuruh salat. Dan itu wajib bagi orang tua, walaupun belum wajib bagi anak tersebut. 7 tahun salat terus-terusan jaga sampai umurnya 10 tahun, kata Rasulullah. Bahkan diizinkan memukulnya. Walaupun undang-undang perlindungan anak diharamkan memukul, tapi agama kita dibolehkan memukulnya. Untuk apa? Kalau sudah 3 tahun bertahan dalam salat, kita yang lelah, bukan dia yang lelah. Itu umur 7 sampai 10 anak-anak itu tidak terlalu mikir masalah salat. Orang tuanya lah yang lelah. Panggil sana, panggil sini. Kadang-kadang sudah hilang lagi, tidak pulang salat asar, kita marah-marah, kita kawal terus-terusan, kita suruh mandi menjelang maghrib, kita sedikit cubit, kita bawa lagi ke masjid. Macam model kita lakukan. Subuh susahnya dibangunkan, kita yang hampir bergin, Pak. Kita yang tidak tahu lagi mau buat apa, sang-sang menyujud, cita sipai.
Kita yang lelah, siang malam kita lelah. Bertahanlah 3 tahun. Begitu salatnya dia cukupkan, tidak tinggal satu waktu pun selama 3 tahun. Itulah penahan maksiat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah kekejian dan kemungkaran. Itu penahan anak kita. Maka kalau tidak mau lelah dari umur 7 sampai 10 tahun, dia di saat berkembang, maka kita akan lelah setelah dia menjadi remaja. Maka hari ini yang lelah adalah orang-orang tua yang tidak mau mendidik anaknya salat. Sebentar-bentar anaknya dalam masalah. Kenapa? Kita lebih memilih lelah di waktu dia remaja daripada memilih lelah di waktu dia sedang disuruh oleh Nabi untuk mendidik salat. Ini pendidikan salah. Pendidikan yang salah menyebabkan apa? Kalau salat tidak ada, masuk SMP, model pendidikan kita berbau-bau liberal. SMP, SMA itu dipenuhi, dijali dengan pengetahuan umum. Kalau ada pelajaran agama 2 jam dalam seminggu, itu pun kadang-kadang guru agama tidak faham agama, hanya gara-gara lulus PNS jadikan guru agama. Kitab tidak pernah baca, jangankan kitab besar, matan takrib pun tidak faham. Jadi yang diajarkan hanya yang di buku, hanya yang di buku. Tidak ada dunia dakwah. Apalagi sebagian guru hari ini disibukkan dengan kertas. Yang penting gertah. Yang terfikir apa? Sertifikasi. Jadi hari-hari hanya mengisi sertifikasi. Lalu belum habis sertifikasi keluar, lalu kemudian para guru disibukkan dengan persiapan akreditasi. Begitu-begitu saja hidupnya. Mengajar tidak menjadi bahagian lagi yang untuk mengubah umat. Orang tidak ikhlas lagi mengajar. Kenapa? Dia tidak ada waktu untuk mengajar, dipaksa oleh pemerintah, siapkan berkas. Itu saja kerjanya. Maka terjadilah berbagai macam kerusakan. Apalagi dalam satu sekolah, kadang-kadang guru yang betul-betul menjalankan perintah Allah untuk dakwah itu hanya sekitar 5 orang dari 50 guru. Yang lain tidak peduli, yang penting long kutamong ku mengajar kabere. Masalah anak orang itu tidak ada urusan. Itu dilengkapkan dengan peraturan bahwa anak punya hak untuk didengarkan suaranya, anak punya hak untuk dilindungi, anak tidak boleh dipukul, anak tidak. Itu semua tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Semenjak undang-undang itu menguasai negara ini, maka semenjak itu guru pun tidak mau menyentuh anak-anak lagi. Karena kalau disentuh yang masuk penjara guru. Bokiban bangai peraturan. Sebangai-bangainya peraturan itulah dia. Guru mendidik anak yang ikhlas kadang-kadang sampai harus memukul agar anak itu berubah menjadi orang baik. Diusahakan jadi orang baik, begitu dipukul orang tuanya yang membela anak ini untuk tetap jadi orang jahat. Dulu masa kecil kita, Bapak Ibu maka Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana gaya pendidikan? Nampaknya memang kejam. Masya Allah, kita mengaji tidak datang mengaji atau terlambat saja disuruh tahan tangan. Itu rotan selalu memenuhi garis-garis tangan. Jadi garis tangan ada 3 dipenuhi lagi oleh rotan. Beranikah kita melaporkan ke orang tua? Tidak. Kenapa? Kalau lapor, orang tua akan mengatakan apa? Kalau kamu tidak salah, mana mungkin dipukul oleh guru, dihantam sekali lagi oleh ayah kita, Pak. Yang tadi gembung tangan, gembung muka-muka, Pak. Begitu hebatnya sinerginya antara guru dengan orang tua. Maka jadilah kita hari ini, walaupun mungkin kadang-kadang salat jamaah malah sedikit, tetapi bisalah untuk menjaga-jaga diri. Tapi lihatlah generasi kita hari ini, kelilinglah satu lot semawai, lihat apa yang terjadi. Subhanallah, hidup di dalam sabu-sabu, hidup dalam khamar. Mereka mati di dalam urusan-urusan seperti itu, hidup di kedai kopi. Maka salah satu cara Allah menutup kedai kopi setelah para penceramah tidak berhasil menutupnya, dikirimkanlah corona. Nya YouTube kedai kopi mandumpa. Uroje ada pegah. Dari mana ke mana kita bilang salat maghrib jangan pelihara orang di dalam kedai kopi. Dipeliharanya orang. Hari ini Allah kirimkan pasukannya. Jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hatilah kalau anak kita ada satu orang saja tersandung dengan sabu-sabu dan khamar. Kalau itu bahagian daripada kelalaian kita, bukan hanya dia yang masuk neraka, tapi kemudian dia menyeret orang tuanya untuk masuk ke dalam neraka Allah. Jemaah neraka Allah, di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Imam Al-Marbawi,
ya, disebutkan dulu di masa tabi'in, salah seorang ulama tabi'in dari Iraq yang dikenal dengan Fudail bin Ayas, atau lebih sering disebut Qadhi al-Ayas. Beliau didengarkan petuah beliau, didengarkan fatwa beliau, nasihat-nasihat terbaik di masanya. Fudail punya murid, Imam Fudail punya murid, karena terlalu banyak murid, beliau orang yang banyak diikuti. Nah, salah satu muridnya di saat sakaratul maut, diceritakan dalam kitab itu, tertahan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lalu diundanglah gurunya Fudail. Jadi gurunya datang, lalu Imam Fudail mentalkinkan orang ini, anak muridnya ini, ditalkinkan dengan mohon kepada Allah agar dibebaskan kekeluhan lidah untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Terus-terusan ditalkinkan, dan ternyata sampai mati tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Imam Fudail keluar dari rumah itu sambil menangis, tapi dia bingung kenapa murid ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, padahal nampaknya hari-harinya saleh. Dan tidak lama setelah kejadian itu, Imam Fudail bermimpi, dia bertemu kembali dengan muridnya yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah itu. Lalu dia bertanya, ada apa dengan engkau? Dilihat dulu dalam mimpi itu, murid itu diseret dalam neraka Allah. Lalu Imam Fudail bertanya, ada apa denganmu? Kata murid ini, wahai Imam, sebenarnya aku ada satu penyakit, dan salah satu tabib yang aku datangi menyarankan aku agar penyakit ini tidak terlalu sering kambuh. Aku disuruh meminum khamar setahun sekali saja, dan aku tidak memberitahukanmu. Aku telah melakukannya setiap tahun, hanya sekali dalam setahun, untuk menjaga agar penyakit itu tidak kambuh. Aku taat kepadanya, dan itulah yang menyebabkan aku tidak bisa kembali mengucapkan kalimah Allah, kalimah tauhid tadi. Jemaah melakukan Allah, ini hanya gara-gara berurusan ingin sembuh. Khamar dijadikan obat, langsung kalimah tauhid tidak bisa diucapkan. Bagaimana seandainya hari ini menjadi minuman biasa? Ya. Maka takutlah kepada sesuatu yang dilarang Allah. Allah kalau sudah melarang sesuatu, hambanya melawannya, hambanya menerjang larangan Allah, Allah marah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh Anas bin Malik, dalam hadis yang sahih disebutkan, Anas bin Malik bertanya ke Aisyah, ya ummul mu'minin, wahai ummul mu'minin, hadisina, kabarkan kepada kami, anil zilzal, tentang gempa. Bagaimana gempa itu? Apa kata Aisyah? Idza tafahash az-zina, kalau zina sudah merajalela, kata Aisyah, wasyaribu al-khamar, dan orang sudah beramai-ramai minum khamar, beramai-ramai minum khamar, wadarabu al-maghani, dan orang sudah merajalela memukul alat-alat musik. Musik sudah dijadikan sebagai sebuah hiburan biasa, orang tidak takut lagi. Kita di Aceh Pak masih lumayan, alhamdulillah terjaga, masih lumayan, tapi tidak semua tempat. Ya, itu kalau dari Tamiang ke atas itu sudah mulai bermasalah. Kalau di Jawa tidak ada acara walimah kecuali dihiasi dengan dangdutan di sebahagian daerah di Jawa. Jadi musik dijadikan hal yang biasa. Masya Allah, bupati turun, gubernur turun, kirim SMS premium 2000 untuk siapa? Untuk orang utusan Aceh yang ikut Liga Dangdut. Subhanallah, ke masjid mentabuh karpet hana kejut. Tapi untuk Masya Allah membela para penyanyi dangdut, wali kota turun tangan, gubernur turun tangan, lalu menonton ramai-ramai. Tontonlah ramai-ramai di malam sekian, sampai dijadikan sebuah hal yang dianggap hal itu hal biasa, dan orang berjoget beramai-ramai. Apa kata Aisyah? Kalau zina merajalela, minuman keras sudah jadi minuman biasa, dan kemudian musik telah menjadikan hiburan biasa, laqad aghara Allah, disitulah Allah sudah mulai cemburu. Dan ketika Allah cemburu, arti cemburu, Allah marah. Allah merasa hamba tidak dekat lagi dengannya, dia cemburu. Bagaimana cara Allah untuk melampiaskan kecemburuannya? Allah berkata kepada bumi, lalu waqala Allahu ilal ardi, Allah berkata kepada bumi, tazalzali, wahai bumi, bergoncanglah.
fa in tabu wa naza'u, kalau mereka taubat, mereka kembali melepaskan maksiat itu, maka berhentilah. Wa illa, kalau mereka tidak berhenti dari maksiat itu, hadamahullahu alaihim, Allah hancurkan kaum tersebut. Jadi khamar ini menjadi penyebab datangnya corona, Pak. Di antara maksiat-maksiat yang banyak, salah satunya adalah kita biarkan para peminum khamar. Saya berulang-ulang mengatakan, Masya Allah, para pemimpin kalau mau lepas daripada ancaman Allah di hari akhirat, maka berjuanglah. Yang di kampung, berjuang semampu mungkin untuk menahan jangan terjadi khamar di kampung. Kalau sudah terjadi juga, sudah kita dari rumah ke rumah kita jadikan satgas, kita buat orang-orang merazia, anak-anak kos kita buat pengumuman, masih juga ternyata yang meminum khamar orang yang punya jabatan, susah untuk ditaubatkan, maka insya-Allah Pak Kecik, Camat, Wali Kota selamat dari ancaman Allah kalau sudah berbuat. Tapi kalau tidak berbuat, tunggulah bagaimana Allah akan menyelesaikan urusan itu. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan semua engkau yang menjadi pemimpin akan ditanya tentang apa yang engkau pimpin. Jino hana saw tamli, coba lihat sekeliling waduk, kelilinglah sekali-sekali, lihatlah bagaimana rusaknya generasi kita. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang perlu kita waspadai, khamar ini itu sumber kerusakan. Semua rusak gara-gara khamar. Orang melakukan maksiat yang tidak dia duga gara-gara khamar. Para ulama tidak mentoleransi amalan-amalan yang seharusnya tidak sah tapi menjadi sah gara-gara khamar. Contoh, orang menjatuhkan talak. Kalau orang menjatuhkan talak, pada dasar hukumnya, kalau menjatuhkan talak dalam keadaan hilang akal, tidak sadar diri, itu tidak jatuh talak pada dasarnya. Orang stres menjatuhkan talak, tidak jatuh talaknya. Tetapi para ulama sepakat, kalau dia hilang akalnya gara-gara lebih dahulu dia minum khamar, mabuk, sengaja mabuk, lalu marah-marah dengan isteri, dia jatuhkan talak, maka jatuhlah talaknya. Kenapa? Dia sengaja menghilangkan akalnya sendiri. Orang yang tinggal salat, kalau hilang akal tidak ada qadha. Orang gila itu tidak ada qadhanya. Jadi jangan coba-coba suruh orang gila untuk mengqadha salat. Hilang akal menyebabkan qadha salat tidak ada. Jadi Allah maafkan, Allah gugurkan dia. Tetapi sepakat para ulama, kalau seandainya hilang akalnya gara-gara khamar, pungo gara-gara ganja, pungo gara-gara sabe, banyak apa? Banyak sekali yang gila gara-gara sabu-sabu. Di kampung saya, Pak. Jangan tanya di mana kampung saya, penting kampung saya. Di kampung saya itu ada anak muda berkali-kali diingatkan ke orang tuanya. Hari ini berumur sekitaran 35 tahun. Hari ini diingatkan ke orang tuanya, anak bapak sudah mulai sabu-sabu. Kata orang tuanya, mana mungkin, kami kan keluarga baik-baik, mana mungkin. Akhirnya orang malas melapor. Anaknya diam-diam selalu menghisap sabu-sabu, diam-diam. Sudah bertahun-tahun lamanya dia melakukan itu. Dan hari ini sampai hari ini, Pak, kemarin saya pulang kampung masih ada beliau. Sampai hari ini beliau sudah gila sekitar 10 tahun yang lalu, sudah gila. Dan apa yang beliau lakukan? Hari ini berdiri di gerbang pintu kantor camat, lalu dia ceramah seperti khutbah Jumat. Oh, dia bilang minum khamar itu haram. Setiap orang mendengarkannya. Jika pungo gara-gara khamar, dia pungo gara-gara sabu-sabu, maka orang yang duluan menghilangkan akalnya sendiri, ketika sembuh, walaupun 10 tahun gila gara-gara dia sabu-sabu, begitu sembuh seluruh salatnya wajib diqadha, karena dia yang telah mengundang kepunguannya sendiri. Begitu kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada toleransi. Jadi khamar ini merusak sekali.
merusak sekali. Makanya Uthman bin Affan waktu cerita ke sahabat yang lain dalam salah satu hadis, kata Uthman, aku mendengar Rasulullah di masa Bani Israel ada seseorang ahli ibadah, abid, dia jaga-jaga ibadahnya. Lalu pada suatu hari dia diundang oleh seorang pelacur yang ingin, pelacur itu mengatakan, datanglah ke rumah, aku ingin engkau menjadi saksi. Dia tidak sebutkan saksi apa. Setelah dia datang, ternyata pelacur itu sudah memakai baju seksi, dan kemudian di sampingnya ada anak-anak, dan kemudian ada khamar. Ditutuplah pintu, lalu si pelacur mengatakan, engkau kuundang bukan untuk menjadi saksi, tapi untuk berhubungan denganku. Atau kalau engkau tidak mau berhubungan, maka bunuhlah bayi ini, bunuhlah anak ini. Atau kalau engkau tidak, maka minumlah khamar. Kalau tiga-tiganya engkau tidak lakukan, aku akan berteriak bahwa engkau telah datang untuk memperkosa aku. Akhirnya orang saleh ini tidak tahu membuat apa, takut jadi fitnah di tengah masyarakat, pintu sudah dikunci, dia sudah datang, maka hati-hati menerima undangan dari pelacur. Doa berat tu kan. Jawablah ke Allah. Lalu dia mengatakan, aku tidak akan berzina dan aku tidak akan membunuh anak ini. Satu-satunya yang dia fikirkan, paling kecil yang bisa dia lakukan menghindar dari fitnah itu, minum khamar. Akhirnya dia minum khamar. Setelah dia minum khamar, dia mabuk, hilang akalnya, dan seterusnya apa yang dia lakukan, dia berzina dengan pelacur ini. Setelah itu dia membunuh bayi ini. Makanya ulama mengatakan khamar itu biang dari semua kerusakan. Kalau sudah khamar, anak akan lawan orang tua, pacaran dianggap biasa, berzina juga dianggap hal yang biasa dilakukan. Gara-gara apa? Kita mengatakan bahwa yang penting jangan membunuh ya anak, yang penting jangan berzina. Kalau sampai-sampai itu, ayah pun dulu biasa itu, sampai sekarang pun ayah masih melakukannya. Itu yang ditangkap dulu itu kawan ayah. Ayah sudah pernah ditangkap, alhamdulillah, di penjara pun ayah bisa lepas mudah segala macam. Akhirnya rusaklah semua. Sekarang paling banyak kasus perceraian juga gara-gara seorang suami yang sudah tidak bisa melepaskan diri dari sabu-sabu dan khamar. Makanya Allah haramkan surga bagi para peminum khamar. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita untuk berjaga-jaga agar tidak jatuh ke dalam dunia maksiat ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.